Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 29 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus berkata, "Seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah Aku akan mengumpamakannya. Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah Aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dengan mengumpamakannya sebagai biji sesawi dan ragi dalam terigu. Semuanya bermula dari hal yang kecil dan sederhana, tetapi kemudian bertumbuh, berkembang, dan memberikan dampak dan berdaya guna bagi kehidupan. Perumpamaan ini mengajak kita sekalian untuk tidak malu, untuk tidak takut memulai mengerjakan hal-hal yang benar dan baik, walaupun bermula dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Perumpamaan ini meneguhkan para murid dan orang banyak untuk tidak takut dan khawatir, karena mereka hanyalah kawanan kecil. Segala sesuatu tentu dimulai dari hal yang sederhana, tetapi kita harus percaya dan kita harus yakin, walaupun bermula dari hal yang kecil, tetapi dimulai dengan kebaikan dan kebenaran, dan ketika kita pertama-tama mengikut sertakan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan pertumbuhan. Selanjutnya, kita harus menjadi seperti ragi yang mau melebur, bersatu, dan hadir dalam dunia, tidak mengambil jarak dan menutup diri dari dunia. Kedua pesan ini tentunya sangat kuat bagi gereja awal yang jumlahnya sangat sedikit. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat secara pertumbuhan gereja sejak awal mula, di mana kehadiran seorang misionaris awam maupun misionaris tertabis di daerah misi yang tampaknya sederhana tetapi sangat penting dan membawa dampak yang baik bagi dunia sekitarnya.
dengan cara-cara sederhana seperti mengajar, bercocok tanam, menyapa, membuat asrama, dan obat-obatan telah membuat gereja berkembang besar. Para misionaris berani memulai, melebur, bergerak, dan menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Mereka tentunya selesai dengan diri mereka sendiri, mampu mengatasi segala kekurangan, segala ketiadaan fasilitas, dan selalu melihat peluang untuk pewartaan Injil dalam perjalanan misi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentunya semangat yang sama perlu kita kembangkan sebagai gereja saat ini untuk terus terlibat dan menjadi berkat dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus bergiat, terus terlibat aktif dalam membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tentunya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang baik dan benar, sehingga hidup karya panggilan kita sekalian sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, semakin membawa banyak orang mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.